Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memberikan video, yaitu video aku waktu ikut seminar guys. Ini termasuk seminar live TikTok Shop guys ya. Nah di sini akan dijelasin bagaimana kita menggunakan TikTok Shop, bagaimana kita berpromosi, berjualan dengan menarik sehingga kita mendapat penjualan yang banyak guys ya di TikTok Shop. Saranku kalau nonton video ini kalian di tempat privat, kalian relax, gak ada gangguan, sehingga kalian fokus mendengarkan guys. Karena selama 1 jam ke depan atau 60 menit ke depan ini adalah pembahasan yang sangat serius guys. Oke, segitu dulu, tonton videonya sampai habis guys ya. Halo, selamat datang semuanya di eLife Next Level Workshop. Kali ini aku di workshop ini akan menjelaskan tentang apa itu next level, lalu apa yang harus kalian lakukan dalam next level, lalu ada bagian apa aja sih hadiahnya di next level itu. Selain itu, workshop lainnya adalah kalian akan mendapatkan panduan tips and trick cara untuk live stream yang baik dan benar. Oke, aku akan mulai kali ya. Aku mulai ya semuanya. Nah, pertama dalam workshop ini apa aja sih yang akan bakal dibahas tadi yang aku udah jelasin. Pertama, skill-wise eLife Next Level. Lalu apa aja sih yang kreator harus lakukan dalam kompetisi ini. Lalu ketiga, detail hadiah dan benefit, yaitu tentang kayak ibaratnya apa aja hadiah yang bakal kita bagi dalam kompetisi ini. Lalu yang terakhir adalah live stream tips and trick. Next. Untuk eLife Next Level ini akan dimulai pada tanggal 31 Januari sampai dengan 28 Februari 2022. Nah, apa itu eLife Next Level? eLife, aku mungkin singkatnya menjadi Next Level aja ya teman-teman. Next Level ini adalah kompetisi live streaming TikTok yang melibatkan lebih dari 10 kreator untuk meningkatkan performa para kreator dan juga mencari top kreator baru melalui 5 kategori pilihan. Ya, kita aiming for more than 10.000 kreator sih untuk kompetisi ini. Jadi buat kalian yang sedang merintis TikTok live kalian bisa banget tuh gabung kepada kompetisi ini. Nah, sebelum kalian ikutan kompetisi ini, pastiin kalian udah lolos kualifikasi ini. Pertama, pastiin kamu memiliki lebih dari 1.000 followers. Lalu kamu juga harus punya izin e-commerce. Untuk izin e-commerce nanti aku bakal jelasin sih untuk kalian apa itu izin e-commerce dan bagaimana cara mendapatkannya. Lalu yang kedua adalah kalian harus memiliki riwayat penghasilan atau GMV di bawah $1.000 secara akumulatif selama 30 hari. Kenapa hanya yang di bawah $1.000 saja yang bisa ikutan? Karena sebenarnya tujuan acara ini, tujuan kompetisi ini adalah mencari top kreator baru. Kita ingin mencari kreator-kreator yang sedang rising. Jadi buat kalian, diingatkan lagi sekali lagi, buat kalian yang ingin mendapatkan tantangan baru, yang sedang mencoba membangun karir kalian di TikTok live commerce ini, pastiin deh kalian gabung karena ini benar-benar seru banget. Lalu pastikan kalian harus 18 tahun ke atas, dan yang terakhir adalah kompetisi ini akan dibagi menjadi 5 kategori. Next ya. Kategorinya ada apa aja? Pertama ada makanan minuman, kedua ibu dan bayi, ketiga peralatan rumah tangga, keempat kecantikan dan perawatan diri, dan terakhir adalah fashion. Peserta akan dibagi ke dalam 5 kategori di atas berdasarkan pilihan konten dari peserta itu sendiri. Jadi kalau di sini tuh kalian bisa milih kategori-kategorinya, tapi yang pasti 5 kategori ini aja yang bakal kalian bisa pilih. Nanti kita bakal ada caranya kok, gampang, tenang aja semua, nanti bakal jelasin juga. Nah, link produk akan disediakan berdasarkan kategori yang kreator pilih. Jadi nanti link-linknya itu hanya akan ada di kategori-kategori yang sesuai dengan campaign ini. Apa aja sih hadiah dan benefit dari campaign ini?
Pertama ada hadiah $1.500 untuk pemenang setiap kategori. Itu kalau dirupiahin kira-kira 21 juta kurang lebih itu untuk para pemenang kategori itu. Jadi kalau bisa ya ayo kita berkompetisi dengan semangat biar kalian bisa dapat tuh hadiah $1.500 itu. Lalu yang kedua adalah ada hadiah harian uang tunai senilai $200 untuk dibagikan. Lalu yang ketiga ada sampel gratis untuk kreator dengan penjualan GMV terbanyak. Lalu yang terakhir adalah kalian akan mendapatkan workshop tutorial. Nanti untuk detail-detailnya aku bakal ada di PPT ini. Untuk hadiah uang tunai akan dibagi berdasarkan kategori ya. Jadi hanya akan ada 25 kreator dengan penjualan terbanyak dalam kategori makanan minuman, kecantikan perawatan diri, dan fashion yang akan mendapatkan hadiah uang tunai. Sedangkan untuk kategori peralatan rumah tangga dan ibu dan bayi, kami akan memberikan hadiah uang tunai hanya untuk 15 kreator dengan penjualan terbanyak. Nah, sekali lagi aku ingetin, penjualan hanya dihitung berdasarkan kategori yang dipilih kreator. Jadi untuk rankingnya, penjualannya itu hanya akan terpaku pada produk-produk yang kalian akan pilih sesuai dengan kategori. Dan akan dimulai pada 31 Januari sampai 28 Februari. Ini detail untuk hadiah untuk setiap kategori, teman-teman. Kalian bisa lihat baik-baik. Jadi untuk tenang aja, kalau di kompetisi ini nggak cuma ranking 1 doang yang dapat hadiah, tapi untuk kategori makanan minuman, kecantikan perawatan diri, dan fashion, ranking 1 sampai 25, kalian akan mendapatkan hadiah uang tunai. Sedangkan untuk kategori peralatan rumah tangga dan ibu dan anak, ranking 1 dan 15, kalian akan mendapatkan hadiah uang tunai. Jadi seperti itu. Untuk mendapatkan hadiah-hadiah itu, tentunya kita akan ada persyaratan dan requirement sendiri. Yang pertama, hasil penjualan GMV hanya akan dihitung berdasarkan produk yang ditawarkan TikTok sesuai kategori yang dipilih kreator pada 31 Januari sampai dengan 28 Februari. Nah, kedua, untuk mendapatkan hadiah tunai, penjualan GMV itu yang dihasilkan harus melebihi hadiah uang tunai itu sendiri. Jadi pastiin penjualan kamu itu melebihi hadiah uang tunai. Misalkan hadiah uang tunai $1.500, pastikan kamu melebihi hadiah itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah kreator harus muncul depan kamera, menjelaskan produk suatu live stream, dan satu lagi yang penting juga, kalian tidak boleh melakukan fake order atau pesanan palsu. Lalu yang terakhir adalah kalian tidak boleh menetapkan harga di bawah pasar yang tidak wajar. Nah, misalkan harga produknya 15.000, kalian jual 12.000, itu nggak boleh. Itu kalian akan kami diskualifikasi. Untuk kompetisi Next Level ini, kali ini kita setiap hari akan membagikan hadiah uang tunai senilai $200 untuk dibagikan secara rata kepada para kreator. Nah, itu jadi contohnya gini, kalau misalkan ada 100 kreator yang berhasil menyelesaikan misi harian, maka $200 itu akan dibagi pada 100 kreator. 100 kreator itu akan mendapatkan $2. Jadi setiap hari akan ada misi harian. Pastikan teman-teman semua menyelesaikan misi harian itu untuk mendapatkan bagian dari $200 itu. Kan lumayan banget itu, kalau kalian setiap hari dapat duit terus. Nah, tugas itu akan diperbarui saat awal kompetisi dimulai. Kreator akan menjadi peserta dalam kompetisi jika mereka setuju untuk bergabung. Jadi tenang aja, kita akan minta persetujuan kamu mau ikut atau enggak. Tapi sayang banget kalau kalian nggak mau ikut sih, karena setiap hari kita bakal bagi-bagi uang gitu. Nah, ada persyaratan juga untuk para partisipan yang ingin mendapatkan hadiah ini. Nah, ini adalah persyaratan dasarnya yang tadi aku bilang. Pertama, durasi live kalian harus lebih dari 60 menit setiap sesi. Kedua,
kalian harus memiliki 100 penonton unik saat melakukan live step sesi. Penonton unik itu apa sih? Jadi gini, misalkan ada satu penonton yang masuk ke live kamu, terus dia keluar, terus masuk lagi, terus dia keluar. Penonton itu hanya akan dihitung satu. Jadi itu adalah penonton unik ya teman-teman. Lalu yang ketiga tentunya kalian harus berusia 18 tahun ke atas. Lalu keempat adalah kalian harus menghasilkan penjualan GMV tentunya. Lalu yang kelima adalah kalian harus muncul di depan kamera, menjelaskan produk sama seperti tadi. Dan kalian tidak boleh melakukan fake order, yaitu ya pesanan palsu itu nggak boleh. Sama seperti yang tadi juga, kalian tidak boleh menetapkan harga di bawah pasar yang tidak wajar. Jadi ingatlah persyaratan-persyaratan ini kalau kalian mau dapat hadiah harian, ya teman-teman. Nah ini kalau misalkan gimana sih Kak cara daftar e-live next level ini? Pertama, kalian klik tuh icon di bawah kiri, klik icon temukan. Lalu kalau misalnya kalian udah ketemu banner, kamu swipe terus sampai kamu ketemu poster ini, poster campaign kita ini di Live Next Level. Lalu kamu pencet, ketika kamu pencet, kamu akan menemukan di bawah kanan bawah akan ada klik, ada tulisan daftar sekarang. Kamu pencet, kalau kamu pencet, di situ udah gampang banget caranya, kamu tinggal ikutin aja. Kamu bisa milih kategori yang kamu inginkan, lalu masukin nomor WhatsApp kamu, lalu klik kirim. Tenang aja, habis ini bakal ada tutorial videonya buat teman-teman semua, biar nggak bingung lah. Baik, mulai. Gampang kan caranya, kalian nanti bakal dapat kok poin-poin ini, nanti kalian bisa baca baik-baik. Tapi sekalinya kalian udah nemuin banner e-live, itu kamu udah bisa ngikutin, udah gampang banget lah. Tinggal kamu gimana cara daftar, tinggal kamu ikutin aja di situ. Lanjut, teman-teman. Kan tadi aku jelasin ya, kalau misalkan dalam kompetisi ini yang dihitung dalam ranking hanya produk yang ada di dalam kategori yang kami sudah siapkan. Nah, produk itu untuk memudahkan aku sebut produk e-live next level. Pertama, kalau kamu buka tadi bannernya, kamu sama aja kayak kamu mau daftar. Kalau caranya sama, kalau misalkan kalian mau daftar, kamu tinggal buka daftar sekarang. Kamu udah daftar, kalau kamu udah daftar, kamu scroll ke bawah terus. Di situ bakal ada tulisan sudah punya akses, langsung pilih kategori ini yuk. Nah di situ kamu pilih tuh produk-produk mana yang sesuai dengan kategori kamu. Ingat, cuma di kategori ini doang, hanya ada 5 kategori ini aja yang bakal dihitung dalam campaign next level ini. Habis itu kamu tinggal pencet satu kategori yang sesuai dengan pilihan kamu. Di situ nanti langsung ada keluar tuh produk-produk apa aja yang ditawarin. Kamu pencet, tambahkan semua produk. Kalau kamu udah pencet, semua produk yang ada dalam kategori itu akan langsung masuk ke etalase kamu. Aku bakal jelasin lagi. Kamu bisa ngeliat di sini bakal ada tutorial videonya.
lihat terus. Nah, di sini kamu bisa ngeliat tuh akses TikTok Shop kamu, isi permission kamu bisa cek di sini. Nah, ini dia kategori Live Next Level. Balik ke profil kamu kalau kamu mau etalase. Udah deh, itu cara menambahkan produk Live Next Level ke dalam etalase kamu. Sekali lagi aku ingetin, dalam kompetisi ini hasil penjualan hanya akan dihitung berdasarkan produk yang terdapat di dalam salah satu kategori Live Next Level yang dipilih kreator. Tadi yang 5 kategori itu, kamu cuma bisa milih yang kategori yang produk yang ada di dalam situ. Tapi tenang aja, kamu selama live kamu sebenarnya bebas mau ngejual produk apa ya terserah kamu. Tapi untuk kalau misalkan kamu mau ikut dalam kompetisi ini, produk yang dihitung hanya kategori-kategori yang telah kami berikan kepada kalian di banner itu. Ingat ya. Ini sekarang saatnya adalah isi live streaming tutorial. Itu apa aja sih tutorial-tutorial yang harus kalian lakuin lah kalau misalnya kalian mau ngelakuin live streaming. Ini nih cara-caranya nih, step by stepnya sebelum kalian melakukan live streaming. Pertama, cara mendapatkan akses TikTok Shop. Nah, tadi kan ada salah satu cara paling cepatnya, yaitu kalian bisa langsung masuk ke langsung masuk ke banner, terus kalian bisa nge-search, kalian bisa langsung pilih cek TikTok, akses TikTok Shop. Nah, ini cara manualnya. Pertama, kamu klik icon cari di pojok kanan atas. Lalu yang kedua, kamu ketik tiktokshopcreator.id, lalu pilih pengguna paling ke atas. Lalu setelah itu kamu bisa, kalau kamu udah masuk ke TikTok Shop ID, kamu bisa pilih di bio itu, kamu klik tuh link bio-nya. Lalu yang terakhir adalah kalau misalnya kamu udah masuk, kamu di situ bisa langsung ngeliat persyaratannya ada apa aja sih. Nah, kamu bisa ngeliat persyaratan apa aja. Kalau kamu udah lolos semua kualifikasi, kamu bisa langsung pencet welcome. Nah, di situ kamu bisa dapat akses TikTok Shop. Lanjut. Ini cara. Sekarang waktunya gimana sih tutorial untuk kamu bisa melakukan live streaming step by step. Jadi ada cara-caranya. Nah, sekarang aku bakal kasih tahu kamu gimana tutorial cara-caranya. Lanjut. Nah, pertama yaitu gimana caranya kalian mendapatkan akses TikTok Shop. Pertama, kamu klik di bagian kanan atas icon cari, lalu kamu ketik TikTok Shop Creator.id, lalu pilih akun paling atas. Itu bakal kelihatan sih, akun kita yang official tuh bakal ada centang birunya. Nanti kamu pilih yang itu, TikTok Shop Creator.id. Lalu, kalau misalnya kamu udah masuk akun TikTok Shop Creator.id, kamu pilih link yang ada di dalam bio-nya. Itu, kamu bisa lihat. Lalu, setelah kamu klik, itu bakal ada persyaratan-persyaratan apa aja, gimana sih cara dapat akses TikTok Shop, gimana sih cara
kalian bisa berjualan di live kamu. Nah, pastiin kamu udah lolos keempat persyaratan itu. Kalau kamu udah, kamu tinggal pencet terapkan. Ini videonya, video tutorialnya. Oke ya. Gampang kan caranya? Tinggal kamu ikutin aja persyaratannya, pasti kamu bisa. Nah, gimana sih cara memasukkan produk ke dalam chart sebelum live streaming? Itu loh yang tanda-tanda keranjang itu, gimana sih caranya kalian bisa nge-add produk di situ. Nah, aku mau ngejelasin dulu khusus untuk kompetisi ini ya. Jadi khusus untuk kompetisi next level, pastiin kamu udah mendaftar di live next level. Habis itu kalian pilih salah satu produk yang termasuk dalam 5 kategori yang telah kami berikan. Nah, kalau misalkan kamu udah pilih salah satu produk yang ada dalam kategori itu, kalau yang di kiri itu kamu lihat kan foto. Pokoknya di bagian situ kamu untuk kompetisi next level, cuma di situ aja tuh produk-produk yang bisa terhitung dalam penjualan. Kamu tinggal pilih salah satu, kalau misalkan kamu udah pilih, kamu ntar tambahkan semuanya. Nah, semua produk yang ada dalam situ langsung masuk ke dalam etalase kamu. Nah, habis ini aku bakal jelasin gimana cara masukin produk ke dalam chart sebelum live streaming, sebelum kamu live. Ini kan khusus buat next level, yang buat next level. Next. Nah, ini nih, ini adalah cara untuk kalian masukkan produk ke dalam chart. Pertama, kamu tinggal pilih, klik icon keranjang tuh yang bentuknya kayak pegangan itu, yang kayak itu, kalian tahu lah. Terus habis itu kalian pencet klik tulisan tambah dari toko. Habis kalian pencet tuh, itu bakal ada produk-produk yang udah masuk tuh ke dalam etalase kamu. Kamu pencet tambah apa yang kamu mau jual, apa yang mau kamu promosiin saat kamu live streaming. Nah, kamu pencet tuh tambah. Nah, udah, kalau misalnya kamu udah pencet tambah, kamu balik, itu tuh produk yang udah kamu tambah itu masuk tuh ke dalam keranjang yang bakal kamu promosiin dan kamu jual. Itu kalau kamu lihat ada tanda sampah kayak tong sampah, itu kamu bisa pencet untuk edit apa aja yang mau kamu masukin, apa aja yang mau kamu kalau kamu pencet tanda sampah, itu bisa menghapus produk yang kamu nggak mau jual dalam live streaming kamu. Ini videonya ya. Nah, ini tuh etalase kamu ya teman-teman. Kalau kalian mau tahu, ini etalase dalamnya. Langsung deh, cus live, waktunya kamu live. Nah, dengannya teman-teman. Oke, lanjut. Gimana sih cara kamu ngepin produk kamu, pin atau sematkan produk kamu saat live streaming? Itulah kalau misalnya kamu suka lihat tuh, kalau misalnya kamu buka live orang, terus kamu ngeliat pencet keranjang, pasti keranjang tuh bakal ada satu produk yang paling di atas. Nah, itu tuh si kreatornya itu ngepin produk itu untuk teman-teman semua bisa ngeliat. Jadi paling gampang gitu loh, jadi paling atas loh, ini produk yang sedang kreator lagi promosikan. Nah, ini caranya pertama,
pastiin kamu udah punya produk ke dalam chart yang aku udah jelasin tadi. Pastiin produk-produknya itu udah kamu siapin lah apa aja yang mau kamu jual. Kalau udah klik bagian kalau udah kamu tinggal klik bagian live, udah kamu kan live tuh, udah kamu mulai promosiin jualan kamu. Nah, saat kamu live itu di tengah-tengah bawah itu bakal ada ikon keranjang. Kamu pencet ikon keranjangnya, habis itu udah deh, itu kan ada produk-produk kamu tinggal pilih yang mana yang mau kamu pin. Terus habis kalau misalnya udah dipin, itu produknya bakal ada di paling atas di keranjang. Habis itu kalau misalnya kamu mau kayak ganti produk lain, kamu tinggal unpin, terus kamu bisa pilih yang lain, tinggal pin lagi. Gimana sih tampilan kalau penonton, dari sudut pandang penonton kalau misalnya kamu ngepin produk? Nah, ini kalian bisa lihat ya. Pertama tuh produknya tuh bakal langsung muncul gitu loh di atas, kayak tuh muncul di tengah-tengah gitu, yang kayak tolong pilih aku seperti itu lah. Terus tampilannya bakal seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk penonton dia produknya bakal di atas. Untuk penonton tuh produknya tuh bakal di atas lah, memudahkan penonton untuk tahu produk apa yang sedang dijual gitu. Ini cara tutorial videonya. Kamu live ini ceritanya nih. Tinggal pilih deh. Tuh bakal muncul gitu loh teman-teman. Gampang kok caranya. Lanjut dulu. Sekarang aku mau ngejelasin kalian tips and tricksnya apa aja sih kalau misalkan kamu lagi live streaming. Gimana sih cara untuk biar produk kamu terjual, gimana biar rame pengunjung. Itu tuh ada tips and tricknya. Nah, kita mulai kali ya. Langsung gimana sih caranya? Aku mulai ya. Pertama itu ada namanya content planning. Disclaimer dulu, ini adalah saran dari kita. Tentunya semua kreator pasti punya keunikan masing-masing. Tapi dari kami, dari tim TikTok ingin membantu kalian. Inilah cara paling gampang untuk kalian bisa meningkatkan kualitas live streaming kamu. Pertama ada content planning. Pertama itu kamu kalau bisa bikinlah tema atau konsep yang unik setiap live streaming kamu. Jadi misalkan nanti kan bakal ada kompetisi next level. Ya kamu bisa aja tuh dekor kamar kamu nanti ala nuansa biru, atau misalkan nanti ada coretan-coretan futuristik seperti itu. Jadi ya ide kreatif kamu aja. Para kreator itu ibaratnya dengan kamu ada tema dan konsep tuh penonton tuh suka, kayak unik banget jadi kelihatannya. Lalu setelah kamu udah punya tema, udah kamu tentuin tuh, oh gue mau ini nih, aku mau ini, aku mau itu. Kamu harus bisa tentuin durasi. Pertama gini, kan kalau misalkan dalam tayangan live stream itu kamu tuh diwajibkan untuk melakukan live stream selama 60 menit, 1 jam tuh. Kamu harus bisa ngitung tuh, dalam 1 jam tuh aku bisa berapa produk ya yang saya jual, seperti itu. Jadi harus bisa mastiin waktu yang pas dalam promosi dalam setiap produk. Misalkan gini, biasanya kan untuk review satu produk itu bisa makan waktu 5-10 menit ya. Kamu kan ngejelasin tuh fitur-fiturnya semua, kamu ngejelasin banyak. Itu tuh bakal makan waktu sampai 10 menit maksimal. Nah, kalau misalnya kita hitung dengan
persyaratan minimal live stream itu 60 menit, kamu dalam 1 jam itu kamu cuma bisa bukan cuma sih, kamu bisa mempromosikan 6 produk. Nah itu gimana pinter-pinter kamu aja memilih mana sama aja gitu. Jadi intinya balik lagi, content planning ini adalah gimana kamu bisa membuat live streaming kamu ini menarik perhatian penonton awam yang anggaplah semua penonton itu bukan followers kamu. Kamu harus bisa kayak ketika penonton itu masuk, mereka tuh penonton harus diam melihat konten kamu, wah ini orang unik banget. Nah itu yang harus bisa para kreator timbulkan pada para penonton. Lanjut dulu. Ada beberapa alat penunjang untuk meningkatkan kualitas live streaming. Pertama yaitu ring light dan tripod handphone. Ya tentunya daripada kalian megang-megang HP kan capek banget ya gitu loh. Dan bagi penonton tuh sebenarnya it's fine, it's okay. Tapi mungkin alangkah lebih baiknya kalau misalnya HP-nya itu stay gitu. Jadi stay, kamu ngejelasin produk. Ya, jadi kan enak, tangan kamu bisa ngapain gitu, bisa kamu ngejelasin 1 hal, 2 hal. Lalu yang kedua adalah ring light. Ring light ini kan biar terang gitu. Suasana live kamu tuh terang, dan penonton tuh bisa jelas melihat muka kamu, bisa ngelihat apa yang kamu bicarakan, kayak bibir kamu. Karena paling penting komunikasi ya. Kalau misalkan dalam penjualan itu kamu harus bisa mengkomunikasikan produk itu agar para penonton itu tertarik untuk beli. Yang kedua adalah second smartphone. HP kedua buat apa sih? HP kedua ini bisa digunakan buat kamu mengecek komentar-komentar dari para penonton. Jadi bisa cepat gitu lah, kamu bisa, oh ada yang komentar nih. Nah di situ kamu bisa langsung kayak halo, halo, makasih juga gitu loh. Jadi kamu bisa mudah untuk membaca komentar kalau misalkan kamu punya second smartphone. Yang ketiga adalah print paper gimmick. Print paper gimmick ini kamu kalau bisa sih bikin gimmick kertas-kertasan gitu di belakang background kamu. Mau flash, penonton yang baru masuk, dia tuh tahu tanpa kamu harus ngomong. Misalkan dia telat, dia bukan telat sih, mesti dia masuk, dia bisa tahu, oh kamu tuh lagi kreator ini tuh lagi ngejual barang. Jadi print paper gimmick ini menurut aku penting banget untuk meramaikan sekaligus juga memberikan informasi-informasi kepada penonton-penonton yang mungkin yang baru ataupun followers kamu, seperti itu. Nah, komponen utama live streaming. Bicarakan ketika kamu live streaming. Pertama, saat pembukaan, tentunya kamu harus memperkenalkan diri kamu. Kedua, kamu harus minta follow. Ketiga adalah jelaskan tujuan live. Di sini ketiga poin ini adalah untuk sebagai perkenalan. Intinya tentang perkenalan dari kan belum tentu semua followers, semua audiens live kamu itu tahu kamu. Jadi sebaiknya setiap live kamu harus memperkenalkan diri, meminta follow, karena meminta follow itu bagus untuk traffic kamu. Lalu yang terakhir adalah menjelaskan kenapa kamu live saat ini. Ya, misalkan jualan, ya kamu jelaskan gitu. Lalu yang kedua adalah kamu harus bisa memperkenalkan produk sekaligus memberitahukan pada para audiens kenapa sih mereka harus membeli produk kamu saat itu juga. Nah, ada beberapa poin-poin penting. Pertama, kamu harus bisa menjelaskan produk secara detail. Kamu harus bisa research dulu. Sebisa mungkin kamu research produk apa yang kamu jual. Kamu harus tahu fitur-fiturnya. Kamu harus highlight poin fungsi utamanya. Lalu kamu sebutkan harganya. Misal, aku kasih contoh. Ini ada gelang. Oh, gelang ini apa sih yang bikin beda sama yang lain? Oh, ada bentuk kura-kuranya. Nah, kamu harus bisa tuh nge-highlight kura-kura ini. Kamu harus bisa tuh nge-highlight kura-kura ini. Gimana caranya biar
penonton tertarik untuk membeli gelang yang punya logo kura-kura. Jadi seperti itu. Jadi harus bisa menjelaskan detail fungsi keunikan dalam satu waktu. Kedua, kamu harus point out free ongkir Pulau Jawa dan Pulau Bali. Free ongkir. Lalu yang ketiga adalah kamu harus ngejelasin harga normal dan harga promo. Kamu kan menjual dengan harga promo. Kamu harus bisa menjelaskan kalau misalkan kamu beli di luar, harganya berapa. Dan kamu harus point out kalau misalkan yang kamu jualnya adalah harga promo, harga paling murah dari yang paling murah. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah, kamu harus bisa menjelaskan harga di live kamu dibandingkan harga di e-commerce lain. Kamu harus bisa menjelaskan kenapa mereka harus membeli sekarang saat ini juga daripada mereka harus beli di e-commerce lain. Karena kan kalau misalkan kita kan kami di TikTok udah memberikan kalian produk-produk yang memiliki harga-harga yang promo lah ibaratnya. Jadi kami meminta kalian untuk bagaimana sih kalian bisa mempromosikan produk-produk ini dengan baik. Jadi harus bisa tuh membandingkan harga dengan harga live kamu dengan harga di e-commerce lain. Lalu kamu harus menimbulkan interaksi, yaitu komunikasi dua arah. Emang sih kamu kan katanya ngomong sama HP lah, tapi ingat dalam HP itu ada ratusan ribu penonton yang tertarik untuk beli produk kamu. Nah, kamu harus menimbulkan interaksi itu. Pertama, gimana meminta komen. Kamu bisa kayak misalkan, komen ya, mau produk nomor berapa yang di-review, itu paling gampangnya. Lalu yang kedua ada kalian meminta tap-tap itu loh, yang kalau kamu pencet-pencet itu ada hati-hati yang heart gitu. Kamu minta terus, kamu minta coba tap-tap dulu sebelum aku review. Kamu bisa supaya kamu tahu, supaya kamu bisa menimbulkan keramaian dalam live kamu. Lalu yang terakhir adalah pancing audiens dalam pertanyaan. Di situ kayak ibaratnya kamu harus bisa bertanya terus ke audiens kamu setelah review barang. Kayak misalkan kamu tanya, jadi mau produk yang mana lagi? Atau misalkan boleh minta reviewnya dong yang udah beli, atau absen yang udah beli gitu. Jadi kayak misalkan kamu menimbulkan pertanyaan, jadi orang-orang juga oh iya diikut sertakan dalam penjualan itu. Ya tentunya selain mereka membeli, sebisa mungkin kalian harus bisa membuat penonton itu ibaratnya rame lah dalam live kamu. Lalu yang ketiga adalah ajakan beli produk. Tentunya kamu harus mengajak audiens untuk membeli produk-produk kamu. Ya karena tujuan dari e-commerce adalah, tujuan dari live e-commerce ini adalah bagaimana kamu bisa menjual produk kan. Tentunya kamu harus bisa mengajak audiens untuk langsung membeli produk tanpa basa-basi. Lalu kamu harus point out kalau misalkan kita tuh punya beberapa pembayaran, yaitu bank transfer, m-banking, Dana, OVO atau GoPay, lalu Indomaret dan Alfamart. Tapi sebisa mungkin kamu menyebutkan dan memprioritaskan pembayaran melalui m-banking dan juga Dana, OVO dan GoPay. Nah, untuk sebelum kamu menutup live kamu harus bisa menginformasikan kapan sih kamu akan live lagi kepada para penonton maupun followers kamu. Lalu yang kedua adalah kamu harus bisa mengajak penonton itu untuk ikut lagi live kamu. Jadi itu kayak dua paket ya. Jadi setelah kamu mau selesai nih, kamu bilang aja, aku bakal live lagi nanti tanggal 17 loh. Teman-teman yang mau dapat promo barang-barang murah lagi, ikut live aku ya. Nah, itu kamu harus bisa mengajak orang-orang untuk ikut lagi ke live kamu. Lalu yang terakhir yang penting banget, kamu harus mengingatkan penonton untuk langsung membayar sebelum live ditutup. Karena kalau misalkan live ditutup, harganya tuh bakal, kalau misalkan kamu udah masuk chart dan kamu belum bayar, itu bakal hilang gitu. Jadi kalau bisa, kamu harus bisa membayar, kamu harus bisa membuat para penonton mau membayar sebelum live ditutup. Jadi itu kayak ibaratnya tips and trick dan guideline untuk kalian selama live streaming. Ini salah satu yang penting juga di sini. Nah,
Ini sering banget dilupain nih sama teman-teman sekalian. Para kreator harus bisa mengingatkan penonton untuk menggunakan voucher dan kupon. TikTok menyediakan voucher-voucher dan kupon untuk para audiens. Nah, kalian para kreator harus bisa membuat para penonton ini menggunakan voucher. Voucher itu di mana sih? Pertama, kalian lihat di bagian kiri. Kalau misalkan kamu lihat HP, misalkan kamu lagi live, kamu lihat HP kedua kamu. Di bagian kiri atas itu bakal ada kayak tanda merah itu. Lalu itu tuh isinya voucher maupun kupon. Lalu kalau misalnya kalian lihat di bagian bawah paling kiri, itu yang bagian keranjang, itu kalau misalnya kamu pencet, itu kan bakal kelihatan produk-produk apa yang kamu jual kan. Itu paling atas tuh ada kupon. Nah itu tuh kamu harus bisa meminta para penonton menggunakan voucher itu, karena lumayan banget promonya gitu loh. Jadi misalkan udah harga promo, terus dipotong lagi dengan potongan ongkir, free ongkir, terus misalkan ada potongan barang lagi kalau misalnya kalau misalkan penonton membeli banyak barang, pastikan mereka menggunakan voucher itu. Jadi kayak lebih baik kamu selalu kayak misalkan waktu awal bilang, jangan lupa ya, ada voucher, ada kupon, kamu tinggal cek aja nanti di keranjang, ya seperti itu. Ingatkan penonton untuk menggunakan voucher dan kupon. Nah, apa sih yang kamu boleh lakuin dan apa sih yang kamu nggak boleh lakuin selama live streaming? Aku bakal ngejelasin apa aja yang nggak boleh kamu lakuin selama streaming aja ya. Yang pertama, kamu nggak boleh tidak ada di dalam frame lebih dari 1 menit. Kamu tiba-tiba menghilang 1 menit. Bayangin ada penonton baru ngeliat, ini live apa, tiba-tiba kok nggak ada orang. Itu nggak boleh sama sekali ya. Jadi nggak boleh kamu tiba-tiba ngilang di luar frame dalam 1 menit, itu nggak boleh. Kedua, kamu nggak boleh berkata kasar. Ingat, kamu harus menjaga tata norma, bahasa, semuanya dalam ketika kamu live. Lalu ketiga adalah tidak mempromosikan produk. Ya, terus tujuan kamu apa kalau misalkan kamu live e-commerce tapi tidak mempromosikan produk? Ingat, kamu harus mempromosikan produk. Kamu tidak boleh tidak mempromosikan produk. Lalu, kamu tidak boleh memperlihatkan benda tajam lebih dari 2 detik. Kamu tidak boleh tuh ngeluarin pisau lebih dari 2 detik. Menyeramkan, karena itu menyeramkan buat orang-orang yang melihat. Lalu abis itu tidak boleh menjelaskan produk, tidak boleh tidak menjelaskan produk dan cara beli produk. Kamu yang tadi aku bilang, kamu harus bisa menjelaskan gimana sih cara beli produk, sistem pembayarannya gimana, terus kamu harus bisa menjelaskan produk-produk itu, keunggulannya apa, itu kepentingannya, itu pentingnya. Terus yang terakhir adalah kamu nggak boleh salah. Nah, ini salah satu referensi layout dari salah satu top kreator kita, yaitu Kochun. Kalian bisa lihat ya, itu kalau dia menggunakan print gimmick, info di background, jadi orang tuh tanpa dia, misalkan dia lagi tengah bicara, terus kita masuk, kita tuh, orang-orang tuh bisa tahu, oh dia lagi giveaway, guys ongkir, oh berarti dia lagi live, gede-gedean. Lalu sediakan device stopwatch untuk menghitung mundur audiens membeli produk. Jadi ya itu, jadi kayak ayo dong, ini beli dong, ini 5 menit lagi mau promo yang lain nih gitu loh. Jadi ada stop, itu salah satu taktik dari Kochun itu. Lalu yang terakhir adalah produk ditampilkan di depan atau samping layar ya, karena ibaratnya kalau misalkan kayak kamu masuk tiba-tiba ngeliat ada produk-produk di depan layar kamu kan tertarik untuk beli. Jadi sebisa mungkin kamu bisa ikutin referensi ini atau minimal seperti ini gitu. Ini juga referensi lainnya, ada gimmick, lalu di situ dia juga nulis print kayak misalkan nama kreator kamu, jadi orang bisa lihat langsung, oh tanpa kamu ngejelasin, saat kamu lagi menjelaskan produk dia bisa follow. Lalu yang terakhir adalah, nah ini menurut aku pinter nih, jadi kayak ibaratnya kamu bisa print gimana sih cara bayarnya tanpa kamu harus ngejelasin, tapi emang baiknya kamu ngejelasin lagi, jadi udah ada tulisan, kamu ngejelasin lagi cara bayarnya gimana. Tapi ini salah satu taktik yang digunakan untuk meningkatkan kualitas live kamu. Nah, kalau yang ini adalah gimana sih caranya meningkatkan kunjungan live streaming. Pertama ada 2 cara. Pertama yaitu adalah create event.
kamu bisa pertama klik icon kalender dalam profil kamu, lalu kamu bisa klik create an event, lalu yang ketiga kamu isi deskripsi event dan create. Nah di situ kalau misalnya kamu udah pencet semuanya, live event akan muncul di bio profile kamu. Itu memudahkan untuk misalkan audiens ketika membuka profil, mereka tahu kapan sih live kamu gitu loh. Lalu yang kedua adalah input sticker dan event link to video. Nah, ketika kamu bikin short video tentang penjelasan suatu barang, terus kamu juga mau ngejelasin kalau misalkan kamu bakal ada live, misalkan tanggal nanti, besok, lusa, kamu bisa tuh bikin di review produk kamu tulis live countdown. Jadi kamu bisa pilih stiker live countdown dan atur waktunya. Jadi kayak ibaratnya ketika orang nonton short video kamu, misalkan itu teaser live, ketika kamu buka tuh kayak misalkan videonya, dia bisa tahu, ketika dia menonton short video kamu, dia bisa tahu kalau misalkan besok bakal ada live loh melalui short video gitu. Ini cara-caranya teman-teman ya. Sebelum kamu melakukan live streaming, ini ada beberapa panduan kembali, kepanduan lagi dari kita untuk bagaimana sih memaksimalkan traffic penonton dalam live streaming kamu. Pertama, kamu bikin pre-live stream, yaitu teaser short video yang tadi aku udah bilang. Kamu bisa naruh link live kamu di situ. Lalu pas hari H, kamu di situ tuh kamu harus bisa ngejelasin keunggulan produk. Lalu yang kedua adalah kamu harus bisa menghasilkan gimmick konten. Lalu yang ketiga adalah urgensi itu adalah kenapa sih pas hari di mana kamu live streaming, penonton harus beli saat itu juga. Nah, kamu harus bisa jelasin apa urgensinya. Nanti kalau misalnya kamu bingung, teman-teman bingung, nanti teman-teman bisa ngeliat lagi slide-slide sebelumnya, panduan live stream ya. Lalu yang ketiga ini, taktik lainnya adalah setelah kamu melakukan live streaming, kamu bisa tuh besok nge-post salah satu produk yang kamu jual pas live streaming, terus kamu post review produknya. Jadi orang-orang tuh tahu kalau misalkan apa yang kamu jual itu legit dan asli, dan di short video itu bisa membantu kamu juga menjelaskan keunggulan produk lagi gitu loh. Jadi kamu udah ngejelasin di live streaming, kamu ngejelasin lagi di short video, jadi ibaratnya dua kali informasi tentang keunggulan produk kamu udah jelasin tuh. Jadi lengkap. Jadi orang-orang tuh tahu kalau misalkan live kamu tuh produk yang ada di live kamu tuh legit dan asli. Gitu. Nanti di short video itu juga kamu bisa naruh kayak misalkan tadi aku bilang kayak icon kalender gitu yang tadinya itu yang pilih stiker live countdown dan atur waktunya. Nah itu kalian bisa taruh nanti pas review produk. Nah ini ya di sini. Nah ini adalah beberapa referensi pre-day sebelum kamu live streaming, dan juga setelah kamu live streaming kamu bisa ngelakuin apa aja untuk meningkatkan traffic kamu. Ini ya. Jangan di skip dulu. Ini botol viral free sticker, harganya cuma 47.000. Teman-teman kalau mau beli buruan, keburu harganya naik lagi. Klik keranjang kuning yang ada di atas. Happy shopping guys. Di sini dia menjelaskan salah satu produk yang dia jual ketika dia live streaming. Setelah itu, nah inilah. Yang tadi itu adalah gimana sih caranya, itu adalah satu cara untuk sang kreator memberitahukan pada para followersnya kalau misalkan dia akan live streaming pada tanggal sekian melalui short video. Kembali lagi bahwa intinya semuanya adalah kreativitas dari para kreator itu sendiri. Jadi kamu mau gimana pun,
kamu harus bisa menunjukkan selling point kamu kepada orang-orang yang nggak tahu kamu. Jadi setidaknya ketika orang-orang buka akun kamu, terus dia melihat misalkan kayak yang ini, kayak misalkan dia orang-orang penonton melihat, orang tuh jadi bakal tertarik untuk datang ke live kamu karena melihat keunikan keunikan akun kamu. Besti, jangan di skip dulu. Oke, mungkin sekian presentasi dari workshop ini. Sekali lagi, kalau bisa kalian bisa baca-baca terus ini panduannya, kalian pelajari, dan jangan lupa untuk bergabung ke event eLife Next Level ini, karena ini salah satu kompetisi terbaru kami, dan akan melibatkan banyak kreator. Jadi kalau bisa kalian join dan rasakan keseruannya buat yang pertama kali, yang belum pernah ikut kompetisi live stream TikTok, ini waktunya kalian mencoba, sumpah seru. Untuk terakhir kalinya, terima kasih waktunya. Saya Raffi, maaf kalau misalkan ada salah kata atau bagaimana. Mungkin akan saya akhiri live streaming ini, dan terakhir, are you on the next level? Terima kasih semuanya.